Di zaman dahulu, hidup seorang nabi yang penuh keteguhan hati dan keberanian luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi besar yang bergelar ulul azmi, yang memiliki kesabaran serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bandingannya. Dalam Al-Quran, namanya disebutkan hingga 69 kali, menandakan pentingnya ajaran serta peristiwa hidupnya sebagai pedoman untuk umat manusia, terutama dalam hal pengajaran tauhid. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi dengan pelajaran mendalam tentang keimanan dan pengorbanan yang dapat menjadi teladan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai surah Al-Quran seperti surah Al-Anbiya, Al-Baqarah, dan As-Saffat, kita dapat menemukan kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya sebagai bentuk teguran terhadap penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kisah tentang keberaniannya menentang Raja Namrud yang sombong, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Semua kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan kecintaan yang tulus kepada Sang Pencipta. Mari kita simak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ambil hikmahnya sebagai bekal kehidupan untuk lebih dekat kepada Allah dan meneguhkan tauhid dalam hati. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal, Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu, perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. Namrud. Azar terdiam sejenak, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya." Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam.
Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi kenabian. Begitu usai melahirkan, ibu Ibrahim menutup pintu gua. Dia pulang ke rumahnya dan ditinggalkan di sana agar tidak diketahui oleh tentara-tentara Namrud yang kejam. Saat tinggal sendiri itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril datang kepadanya lalu mengangkat tangan bayi itu. Dan ketika bayi tersebut mengisap jarinya sendiri, Allah menghendaki madu dan susu keluar silih berganti dari jari-jarinya tersebut, agar Nabi Ibrahim tidak kelaparan. Dan setelah seminggu mendatangi bayinya, ibu itu menemukan anaknya Ibrahim sedang meminum susu dari ibu jarinya, madu dari jari-jarinya yang lain. Selanjutnya, ibu itu meninggalkannya dan kembali lagi setelah genap 1 tahun. Di sisi lain, Ibrahim tumbuh secara menakjubkan. Ats-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wal Muluk menggambarkan pertumbuhan Ibrahim dalam sehari seperti sebulan dan sebulan seperti setahun. Sehingga total lama waktu Nabi Ibrahim di dalam gua hanya selama 15 bulan. Setiap hari, orang tua Nabi Ibrahim mengunjungi gua tempat Nabi Ibrahim kecil tinggal. Mereka datang pagi dan pulang sore, tetap takjub melihat Nabi Ibrahim tinggal sendirian. Rahasia ini mereka simpan, mereka tidak berani membawa Nabi Ibrahim pulang sebelum peraturan Raja Namrud dihapuskan. Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak cerdas. Ketika ia bertanya tentang pencipta dirinya, orang tuanya menjawab bahwa mereka yang menciptakan Nabi Ibrahim. Namun, saat ditanya tentang pencipta semua manusia, mereka tidak tahu. Nabi Ibrahim terus mencari jawaban. Dia melihat bintang-bintang, bulan dan matahari, tetapi menyadari mereka semua bisa lenyap atau terbenam. Akhirnya, Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwa ia hanya akan menyembah Sang Pencipta langit dan bumi dengan tulus tanpa mempersekutukannya. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mencoba keluar dari goa dan penasaran dengan kehidupan luar yang sebelumnya belum pernah dilihat. Nabi Ibrahim bingung melihat banyaknya manusia yang menyembah patung. Kemudian ia pun bertanya kepada ayahnya seperti yang tertera dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Ibrahim hidup sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Pada suatu hari, seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kerja ayah apa sebenarnya?" Azar, seorang tukang ukir yang terkenal di kalangan kaumnya, menjawab dengan bangga, "Ayah membina berhala, Tuhan-Tuhan kita." Anak kecil itu terdiam, hatinya terasa pelik. Tuhan dibuat dengan tangan manusia? Anak itu bukan calang-calang. Dialah Ibrahim alaihissalam yang akan menjadi antara nabi paling agung dalam sejarah manusia. Usianya baru 7 tahun, namun akalnya tajam dan hatinya pelik melihat manusia menyembah patung batu. Sejak kecil Ibrahim sering bermain di bengkel ukiran ayahnya. Disitulah dia melihat pelbagai berhala. Ada yang kecil, ada yang besar. Kadangkala dia duduk di belakang berhala seolah-olah sedang menunggang keldai. Ya, anak kecil itu sedang berfikir patung ini tidak hidup pun. Satu hari Azar ternampak anaknya menunggang sebuah berhala besar bernama Marduk. Mukanya berubah merah, marah bercampur malu. "Ibrahim, jangan main-main dengan Marduk. Itu Tuhan segala Tuhan." Tapi si kecil Ibrahim hanya memandang dengan wajah selamba dan bertanya dengan jujur, "Ayah, patung ni ada telinga besar, lebih besar dari kita semua." "Kenapa?" Azar menjawab, "Kerana dia sangat bijak, ilmunya luas." Ibrahim pun ketawa kecil. Lucu fikirnya, kalau begitu gajah pun lebih bijak daripada manusia. Namun Azar tidak mengendahkan ketawa anaknya. Dia tak sedar, anak kecil di hadapannya sedang mencari kebenaran. Suatu hari Azar menyuruh anaknya menjual berhala. Ibrahim menurut, tapi dengan cara yang luar biasa. Dia ikat tali pada leher berhala dan menyeretnya melalui pasar yang kotor dan berdebu. Di tengah pasar dia melaungkan dengan lantang, "Marilah beli berhala ini." Ia tidak bercakap, tidak makan, tidak ada guna dan tidak ada kuasa. Orang ramai terkejut dan marah. Seorang budak berani menghina Tuhan-Tuhan mereka. Mereka segera mengadu kepada Azar. Azar pun melarang Ibrahim daripada menjual berhala lagi. Ibrahim tahu apa yang dia lihat tak masuk akal. Dia tahu Tuhan yang sebenar bukan patung bisu yang tidak bernyawa. Suatu hari, Ibrahim bertanya kepada ayahnya,
"Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun Dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Tidak ada jumlahnya wahai anakku." Ibrahim berkata, "Apa yang aku lakukan wahai ayahku? Jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku, karena aku tidak mengabdi padanya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga." Si ayah menjawab dengan tertawa, "Kamu tidak perlu takut wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain." Ibrahim berkata, "Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka?" Si ayah menjawab, "Benar." Ibrahim bertanya lagi, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Orang tua itu menjawab, "Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas." Ibrahim berkata, "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah." Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi geram dan marah. Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Tahukah kamu, hanya dengan ucapan, Nabi Ibrahim menyadarkan seorang penjual patung berhala. Suatu hari saat Nabi Ibrahim berjalan di sebuah pasar, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Seorang penjual tua sedang duduk di depan deretan patung berhala, dan ia memanggil orang-orang, "Datanglah dan belilah patung-patung ini. Mereka adalah Tuhan-Tuhan yang bisa melindungi kalian dari bahaya." Nabi Ibrahim menghentikan langkahnya. Dengan suara tenang, ia bertanya, "Berapa harga patung-patung ini, wahai penjual?" Penjual itu menatapnya dan menjawab, "Harganya sekian dinar, tergantung ukuran dan bahan pembuatannya." Nabi Ibrahim mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia bertanya lagi, "Wahai penjual, apakah patung-patung ini bisa mendengar jika engkau berbicara kepada mereka?" Penjual itu tampak bingung. "Tentu saja tidak, mereka hanya patung." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah mereka bisa menolongmu jika kau sedang dalam kesulitan?" Penjual itu mulai gelisah. "Tidak, mereka tidak bisa menolong." Nabi Ibrahim lalu menatap langsung ke mata penjual itu dan berkata, "Kalau mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong, mengapa kau menyembah mereka? Bukankah lebih baik kau menyembah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan dirimu sendiri? Tuhan yang memberi rezeki dan melindungi kita semua?" Penjual itu terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim yang begitu logis. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut, terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya.
Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya.